Halo, selamat siang semuanya. Halo Pak, Ya, siang. Pak. Nah, gimana nih kabarnya kalian? Baik, Baik ya. Baik. Oke. Puji Tuhannya semuanya dalam keadaan baik. Saat ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita untuk sesi sinkronus ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapak yang akan pimpinnya. Semuanya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam pembelajaran asinkronus kami, dan saat ini kami akan melanjutkan dengan sisi sinkronus. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Oh iya, tadi untuk kelas asinkronus tidak ada yang terkendala kan? Atau ada? tidak Pak, aman. Tidak, Pak. Oke, amannya. Kita akan belajar dan juga tadi sudah belajar juga ya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pertama Bapak akan menyampaikan agenda kita untuk sesi sinkronus. Itu Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, kemudian nanti ada review materi. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaannya, kemudian nanti Bapak minta kalian menyampaikan insight atau kesimpulan yang kalian peroleh hari ini. Kemudian nanti Bapak menyampaikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, pertama itu Bapak ingin mengingatkan kembali aturan kita di kelas kita gitu. Pertama, kan kamera ya kalau jaringannya memungkinkan. Bapak lihat semuanya sedang mengaktifkan kamera, berarti gituan tidak ada kendala ya. Kalau nanti ada tiba-tiba yang mungkin terkendala bisa disampaikan di room chat kita. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofon ketika mau menyampaikan pendapat atau Bapak meminta pendapat kalian. Tapi kalau selama kelas berlangsung dan tidak ada pertanyaan atau jawaban, mungkin dimatikan ya, supaya nanti kalau misalnya ada ribut nanti tidak mengganggu kita seperti itu. Kemudian Bapak tetap mengingatkannya buat kalian mencatat poin-poin yang mungkin penting buat kalian itu, supaya nanti kalau lupa bisa langsung lihat catatannya seperti itu ya. Oke. Nah, tujuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tuh nanti kalian bisa menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa mengidentifikasi nih kira-kira di lingkungan sekitar kalian perubahan fisika dan perubahan kimia apa aja yang bisa kalian lihat dan kalian kelompokkan seperti itu ya. Oke, Bapak mau bertanya, ini gambar apa ya? Oh, sudah ada tulisannya ya. Nah, ini gambar ya puzzle ya. Mungkin kalian sering bermain puzzle atau mungkin suka bermain puzzle. Nah, ketika kita mengerjakan puzzle itu kira-kira sangat mudah atau susah? Bagaimana? Tergantung gambarnya Pak. Bisa kadang sulit, kadang gampang. Ya, kadang sulit, kadang gampang ya. Nah, seperti itu ya, kalau kita belajar mungkin kita sering mengalami kesulitan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa kita belajar itu ada tujuannya. Seperti tadi kita tujuannya untuk bisa misalnya mengidentifikasi. Nah, begitu pula dengan dalam kehidupan kita gitu, dalam pembelajaran kita yang lainnya, kita mungkin sering menemukan kesulitan, tapi kita tahu bahwa setelah kita belajar ini, kita akan menemukan suatu, kalau di puzzle kita akan menemukan gambar yang unik ya, yang sangat indah seperti itu ya. Jadi kalian tetap semangat untuk mengerjakan meskipun agak susah, tapi nanti pasti akan membuahkan hasil yang baik ya. Nah, kita akan mereview materi seperti yang Bapak katakan tadi. Review materi kita akan sedikit berbeda, yaitu kalian akan menebak kira-kira perubahan fisika atau perubahan kimia yang terjadi dari gambar-gambar yang Bapak akan tampilkan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Oke, dari suara kalian sepertinya sangat bersemangat ya. Kita akan mulai ya. Gambar yang pertama. Nah, ada apa ini? Ini adalah
apel, yang di sebelah kirinya itu yang masih segar, yang sebelah kanannya itu sudah busuk ya. Ya, kira-kira perubahan apa yang terjadi? Bisa satu orang menjawab dan menyampaikan kira-kira kenapa itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Silakan. Saya Pak, Ya, Giston ya. Ya, silakan Gis. itu perubahan kimia karena membusukkan ini sifat kimia. Ya, dari Giston jawabannya seperti itu. Adakah yang menjawab jawaban lain? Berikan jawaban lain dengan alasannya. Silakan. Sama Pak, perubahan kimia. Oke, dari Jonathan juga perubahan kimia, alasannya juga sama seperti itu. Ya Pak. Karena timbul sifat kimia ya, kira-kira jawabannya benar atau salah? Wah, ternyata jawabannya benar ya. Yang terjadi adalah perubahan kimia. Nah, seperti yang dikatakan Houston tadi, ada dan juga yang kalian pelajari ya di sesi sinkronus tadi, salah satu di pelajaran minggu lalu juga sifat kimia, salah satu sifat kimia itu busuk ya, dan juga tadi ketika apel membusuk terjadi perubahan kimia seperti itu. Oh iya, maaf sebelumnya ya, di tempat Bapak di depan ada seperti motor yang diperbaiki. Tapi suara Bapak tetap kedengaran kan? Jelas kok Pak. Masih Pak. Oke. Selanjutnya yaitu gambar ini. Nah, mentega dipanaskan. Di sebelah sananya bentuknya kotak-kotak. Itu dipanaskan jadi seperti air ya. Nah, kira-kira ada yang memberikan jawaban? Ya, Vero, silakan Vero. Itu perubahan fisika Pak. Soalnya mentega dari yang awalnya bentuknya padatan, terus dipanaskan jadi cair Pak. Jadi berubah wujud. Oke, jawaban Vero adalah perubahan fisika karena wujudnya dari terjadi perubahan wujud ya menjadi cair. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, ternyata jawabannya benar juga. Sepertinya Vero ini suka membuat kue ya atau masak ya, atau suka bantu orang tuanya. Ya, jadi sering mengamati bahwa perubahan ini itu perubahan fisika. Nah, bentuknya saja yang berbeda ya, tapi tetap itu mentega. Cuman namanya jadi mentega cair atau mentega padat seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang suka berkemah atau suka bakar-bakar, bukan bakar rumah ya. Ini mungkin bakar ikan, bakar jagung, ubi dan sebagainya. Nah, kira-kira perubahan dari kayu yang seperti di gambar sebelah kiri dengan yang sebelah kanannya itu gambar apa ya? Arang ya. Ya. Kira-kira itu perubahan apa? Ya. Joge Resen silakan. Menurut Joge Pak, ini perubahan kimia. Karena kan di asinkronus Bapak jelaskan itu kalau misalnya itunya perubahan kimia itu membentuk zat baru. Arang kan membentuk zat baru karena lihat warnanya aja udah beda. Terus teksturnya udah beda juga Pak. Oke, jawaban dari Jonathan perubahan kimia. Dengan alasannya tadi warnanya berubah, juga teksturnya juga berubah ya. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Ya, benar sekali, ini adalah perubahan kimia. Jawaban yang disampaikan Jonathan juga tadi sudah sangat benar ya. Jadi nanti terbentuk zat baru, makanya kita bisa salah satu mengamati perubahan kimia ya seperti tadi. Ciri-cirinya itu terjadi perubahan warna seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada soal lainnya ya. Kita lihat. Ya, gambar apakah ini?
Harusnya semuanya tahu ya ini gambar apa. Lilin. Ya, gambar lilin ya. Benar sekali. Nah, biasanya lilin ini kalian gunakan atau jumpai saat situasi seperti apa sih? Mati lampu. Pak. Oh, mati lampu ya. Oke, tadi dari mati lampu atau listrik padam ya. Nah, kira-kira pada lilin ini pasti kalian sering lihat ya, mengamati ketika dinyalakan. Kira-kira perubahan yang terjadi ini perubahan fisika atau perubahan kimia? Yang memberikan jawaban? Tidak ada? Kimia. Karena Perubahan dibakar. kimia. Karena dibakar. Oke, berarti tadi alasannya seperti kayu bakar ya. Kalau Iya, yang Pak. lainnya? Oh iya, terima kasih Gistannya. Kalau yang lainnya, mungkin Jonathan nih yang sedang berpikir. Kira-kira apa yang didapatkan? Saya kira Pak perubahan fisika aja Pak, karena kan kita tahu lilinnya meleleh. Meleleh kan berarti cuma berubah wujud karena padat ke cair. Berarti perubahan fisika. Jawaban dari Jonathan juga menarik ya. Jika dilihat ini cuma perubahan fisika. Tadi kalau dari Houston ini perubahan kimia. Nah, kira-kira kalau dari Vero sendiri, bagaimana? Tadi Jonathan bilang perubahan fisika, Houston bilang perubahan kimia. Biar beda, saya jawab perubahannya dua-duanya Pak, fisika sama kimia. Tapi saya nggak tahu sih Pak alasan pastinya, karena alasan Houston sama Jonathan bisa diterima dua-duanya Pak. Jadi saya ragu. Mungkinkah Pak kalau misalnya ada dalam satu benda itu mengalami dua perubahan sekaligus? Oke, terima kasih ya jawaban dari Vero. Jadi Vero memilih untuk menengahi ya antara jawaban Houston dan jawaban Jonathan. Nah, kira-kira jawaban yang benar apa ya? Kita lihat ya. Ya, ternyata pilihan Vero untuk memilih jalan tengah ini benar ya untuk kali ini. Kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Alasannya itu persis sama seperti yang dikatakan tadi oleh Jonathan, yang melihat dari aspek lilinnya ya, yang putih itu. Nah, di situ nanti akan mencair. Nah, kita lihat nanti ada bentuk tetesan-tetesan. Tapi nanti kalau kita lihat juga sebenarnya lilin yang sudah dibakar itu lebih sedikit ya daripada waktu masih sebelum dibakar. Nah, itu karena ada yang ke bawahnya itu ada yang mencair, tapi ada juga yang menguap. Nah, tadi Giston juga melihat dari sumbunya ya yang menjadi warna hitam terbakar. Nah, itu juga jawabannya benar, itu adalah perubahan kimia yang terjadi. Jadi, keduanya terjadi pada lilin ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ada perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi beriringan seperti itu ya. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan untuk mereview materi kita. Nah, kira-kira dari semua yang kita pelajari, baik sisi sinkronus maupun asinkronus, kalian ada pertanyaan tidak ke Bapak? Tidak. Oke, dari Kalau Gistan. saya sudah jelas Tidak Pak. Pak. Oke, sudah jelas berarti ya. Kalau kalian tidak ada pertanyaan, Bapak akan kasih kalian pertanyaan. Ini dia. Nah, tadi kita sudah capek-capek ya belajar perubahan fisika, perubahan kimia. Tapi kira-kira kenapa sih kita perlu belajar perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada yang mau memberikan jawaban? Biar tahu bedanya. Oke ya, biar tahu perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih Gistan. Ada lagi? Saya Pak, biar bisa ngerjain soal yang Bapak kasih. Bercanda Pak, maksudnya biar bisa mengidentifikasi sifat kimia dan sifat fisika. Ya, dari Vero tadi ya direvisi ya jawabannya. Tadi supaya bisa mengidentifikasi atau melihat ya dan membedakan seperti itu. Kalau dari Jonathan nih, kira-kira kenapa sih kita perlu belajar perubahan fisika, perubahan kimia? Itu apa ya? Nah, kalau misalkan
Winston membedakan Pak, kalau Vero mengklasifikasi, ya nggak sih benar? Kalau saya sebelum tahu bedanya harus tahu dulu apa perubahannya supaya tahu apa perubahannya Pak. Apa itu yang Oh dimaksud? ya, supaya tahu ya perubahan fisika itu seperti apa, perubahan kimia itu seperti apa. Nah, tadi kalau kita perhatikan ya, ya yang kalian sampaikan itu benar, kita bisa membedakan. Nah, ketika kita melihat lebih jauh lagi ya perubahan fisika dan perubahan kimia itu, misalnya saja dari air itu bisa berubah menjadi padat atau menguap. Nah, di situ kita bisa lihat ya, kalau hal itu sangat teratur seperti itu dan kita bisa mengamatinya. Nah, tanpa kita bisa melakukan pengamatan, kita tidak tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Kemudian juga kita bisa belajar ternyata cara untuk mengubah bentuk dari padat menjadi cair itu seperti apa, dari cair menjadi gas itu seperti apa. Juga ketika kita mungkin berbelanja kan ke toko misalnya atau ke pasar, kalian lihat mau beli buah, misalnya buah apel. Nah, dengan melihat ciri-ciri perubahan kimia pada buah itu, kalian bisa tahu untuk memilih kira-kira buah apa yang masih bagus untuk dikonsumsi supaya nanti tidak sakit perut ya kalau dimakan. Kan kalau nanti kalau sudah busuk nanti sakit perut kalau dimakan seperti itu dan banyak hal lainnya. Dan kita juga bisa lebih bijaksana seperti itu. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat kira-kira apakah misalnya buah itu masih bisa dikonsumsi sehingga kita bisa menjaga tubuh yang Tuhan berikan kepada kita seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini atau menyampaikan insight kira-kira sesuatu pemahaman yang baru seperti itu? Adakah? Iya, sepertinya Vero sudah senyum ya mau menyampaikan sesuatu. Silakan Vero. Padahal tadi saya maunya Jonathan sih Pak, tapi nggak apa-apa. Karena Bapak menunjuk saya, jadi yang saya dapat Pak, kalau misalnya hari ini kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, yang dimana itu mempengaruhi sifat-sifatnya, dan itu sangat banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari Pak. Kadang kita mungkin nggak sadar kalau itu perubahan kimia atau fisika, tapi ternyata itulah perubahan fisika dan kimia. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya dari Vero tadi bagus sekali ya. Kesimpulan didapat gitu bahwa bisa membedakan dan bisa melihat di lingkungan sekitar seperti itu ya dari ciri-cirinya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang akan kalian kerjakan yaitu satu tugas pengamatan. Kalian akan mencari dan mengamati di lingkungan di sekitar rumah kalian saja lah seperti itu. Kira-kira apa perubahan fisika dan perubahan kimia yang kalian bisa lihat. Terus kalian nanti tulis ya dalam bentuk tabel ini. Tabel ini nanti Bapak akan kasih ke kalian. Nah, nanti kalian tulis jenis perubahannya apa saja, kemudian apakah itu termasuk dalam perubahan fisika atau kimia, kemudian nama perubahannya apa, misalnya dia mencair atau membeku seperti itu ya. Terus kalian tulis fenomena yang terjadi kira-kira dia adakah baunya yang berubah atau wujudnya atau dia menjadi lebih keras seperti itu, dan kalian bisa foto juga. Misalnya apel busuk kalian foto seperti itu ya. Dan kalian kumpul nanti di link yang Bapak kasih, nanti juga Bapak share di grup kita. Nah, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan langsung saja tutup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, langsung ditanyakan di grup kita ya. Minta tolong kesediaan Jonathan deh, memimpin kita dalam doa. Silakan Jonathan. Baik Pak, mari kita teman-teman dan Bapak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam pembelajaran sinkronus dan sinkronus. Kiranya kami bisa belajar banyak dari Pak Winto. Berkati Bapak Winto, berikanlah kepada beliau semangat dan sukacita. Kami berdoa Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya semuanya.